Kalau, maksudnya bercanda-bercandaan anak muda itu biasanya bilangnya jangan pacaran beda agama. Saya baru tahu juga ternyata BIP itu, mall yang tertua di Bandung sih itu. Kalau di saya ada puasa untuk kelahiran gitu. Imajinasimu tentang Indonesia ke depan. Halo sahabat OIB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini kita kedatangan tamu mahasiswa Indonesia, I Gusti Ayu Tri Sugiantari. Kita akan bahas seputar kehidupan mahasiswa, tentunya juga perkuliahan dong, di anak-anak rantau yang kuliah di Bandung. Halo I Gusti Ayu. Halo Pak Meldi. Halo, apa kabar nih? Alhamdulillah saya baik, Bapak gimana? Ya baik dong. Hari ini kita akan topik yang cadas kali ya. Oke, kita mulai gimana nih Bandung dan dunia pendidikan, suasana perkuliahan Bandung gimana? Oke, sebelumnya mungkin saya bercerita sedikit dulu. Saya berasal dari mana ya Pak? Oke, baik. Oke, jadi saya berasal dari Bali. Ya. Jadi saya ngerantau untuk kuliah di salah satu universitas yang ada di Bandung. Ya. Nah, kalau di Bali identiknya pasti terkenal dengan istilahnya banyak libur karena banyak hari raya, Pak. Iya dong. Libur best lah. Benar. Begitu saya ke Bandung, ternyata saya kaget, Pak. Ternyata liburnya sedikit. Bisa 1 bulan itu mungkin kalau di Bali ada aja gitu liburnya, tapi kalau di sini hari-hari tertentu aja gitu yang libur yang lumayan lama gitu. Iya. Jadi pada saat pertama kali saya datang kaget, ternyata harus diporsir dan itu membuat saya lebih kayak times manajemennya waktunya harus lebih ditata lagi dengan rapi sih gitu Pak. Iya, ini hal yang positif lah ya. Iya benar ya, hal yang positif. Oke, nah pas nyampe kaget atau apa nih ininya? Kaget sih, culture shocknya saya banyak. Gimana ceritanya? Kalau di sini kan ngomongnya ada akang teteh, neng gitu, saya masih kayak ternyata kalau pakai sama AA itu ada batasan usianya. Kalau sama akang kamu juga sampai itunya kamu ulik ya? Iya benar. Nah, terus pada saat saya di kampus juga ketemu sama teman-teman yang dari berbagai daerah gitu. Jadi ya ini menarik kan kalau ketemu teman-teman daerah ya. Iya, dengan masing-masing karakternya ya. Benar. Jadi saling bertukar sih di sana Pak. Ya. Jadi ini kesukaannya di sini apa gitu. Terus teman-teman juga nanya kalau di Bali tuh identiknya sama apa sih gitu. Iya. Nah, ada ininya nggak? Ada barrier gitu? Awal-awalnya susah ya masuk apa segala macamnya gimana? Kalau dibilang susah, iya pasti karena awalnya saya mainnya tuh sama teman-teman orang yang dari daerah saya aja gitu. Bali ya? Iya Bali terus ketemu itu tuh terus sampai akhirnya saya ngerasa ya saya kan kuliah di Bandung ya, kenapa saya nggak ekspor dengan teman-teman yang dari daerah yang lain-lain gitu. Akhirnya saya mencoba mendekatkan diri, saya ikut satu organisasi, saya ikut sebuah keprofesian dan di sana saya ternyata saya ketemu hal-hal baru lagi gitu. Ya. Ketemu anak-anak Medan gimana pertamanya? Kebetulan teman dekat saya ada anak-anak Medan, ada satu Medan. Awalnya seru sih, terus ngomongnya juga keras, jadi saling belajar bahasa. Jadi dan kebetulan teman saya ini kalau di Bali kan makanannya pedas-pedas ya Pak. Iya. Dan kebetulan kalau orang teman saya di Medan ini suka pedas juga. Tapi pedasnya beda kan? Iya jadi pedas yang menohok dan tidak menohok kan beda. Gimana? Benar pedas. Dan kalau makanan Bandung saya rasa tuh lebih ke arah asin. Asin. Kalau di Jawa kan manis, Bali pedas. Jadi saya kalau di Bandung saya menemukan ini rasanya kayak asin kan. Seblak tuh terkenalnya di Bandung kan Pak. Jadi
Dan yang saya ingin juga pada saat saya pulang ke Bali, saya kangennya sama seblak Bandung. Oh ya. Oke, di tahun pertama tuh kan paling susah tuh makanan ya. Iya, Tapi benar. kamu oke, nggak ada masalah ya. Kalau untuk makanan di awal-awal agak susahnya karena asrama kan ya Pak. Ya. Jadi terbatas. Tapi untungnya seiring dengan berjalannya waktu kayak oh ternyata harusnya nyetok makanan nih kita anak-anak rantau, anak-anak kosan gitu. Ya, Jadi ya minimal harus ada telur sama mie sih. Oh, dapur ada. Sekarang ada, sudah di kosan udah ada. Oke. Nah, kemudian masuk ke ruang, kita cerita ruang kelas atau kuliah. Kuliah nih gimana? Kalau untuk kuliah sendiri pertama kali beda kan ya Pak suasananya sama Ya. di SMA gitu. Ya. Terus lebih kalau dibilang lebih bebas enggak juga karena kan ada jam SKS-nya, terus Ya. ada minimal kehadiran. Nah, itu Ya. juga jadi salah satu tantangan gitu sendiri Ya. sama saya dan jam bangun itu harus dikontrol sekali sih. Iya, iya, iya. Jam tidur, jam bangun emang harus Terus dikontrol. ininya fashionnya, oh kuliahnya ini menarik, ada nggak? Atau adalah ikut aja gitu nggak? Ada? Enggak sih, ada banyak sebenarnya mata kuliah di jurusan saya sendiri itu yang menarik saya juga kayak oh ternyata minat bakat saya ternyata di sini nih juga gitu. Ya. Dan nggak nyesel sih saya masuk jurusan ini. Gitu. Ya, oke. Kemudian Sabtu Minggu kemana? Ini menarik nih. Sabtu Minggu untuk sekarang saya lagi nggak ada kelas, jadi saya diem di kosan. Kalau diajak teman baru ayo. Ayo gitu ya. Ayo main. Nggak cari-cari kemana liburan yang gratis-gratis ya? Nggak ya. Kalau di Bandung saya sukanya lebih ke tempat art space sih Pak. Oke, art space ya. Iya. Art space Bandung mana aja tuh? Ada Selasar Sunario tuh. Oh, kamu suka yang gitu-gitu? Oke, Iya. Selasa Senario deh cerita. Sebenarnya saya baru suka Selasar Sunario itu berapa bulan yang lalu. Jadi ini back case kayak saya sempat COVID dulu Pak awal-awal. Iya. Di saat orang udah nggak kena, saya tiba-tiba kena gitu. Dan itu lumayan 2 mingguan saya diem di kosan dan segala macam. Nah selama 2 minggu tuh saya cuman buka Instagram, TikTok gitu. Terus ngeliat, kayak ternyata Bandung tuh banyak banget. tempat yang menarik yang sebenarnya saya belum Yang datengin gitu. art gitu kan banyak banget. Iya, benar. coba kita gali Sunario dulu. Iya, terus saya ke Selasar Sunario ternyata unik sih, maksudnya tempatnya menurut saya nggak bisa saya temuin di tempat lain gitu punya yang berbeda gitu dan tempat ngopi saya bilang kayak, aduh saya mau tugas akhir kayak di sini Tapi kan deh. kamu jauh banget ke sana ya. Iya, kalau dari kosan jauh lumayan. Terus apa yang kamu suasananya gimana? Suasana di sana lebih ke arah tenang, damai. Jadi saya mikir pada saat saya ke sana kan saya masih proposalan ya Pak. Terus saya mikir kayak ntar saya kalau tugas akhir saya mau nenangin diri saya di sini deh. Padahal tempat-tempat kayak gitu banyak di Bandung kan? Banyak. Terutama di utara ya, di selatan kagak ada ya? Iya. Nggak ada. Jadi ya saya ke Di selatan sana. ada lah, tapi nggak cozy ya. Iya. Terus ya ruang dini juga saya kesana. Ruang dini itu apa tuh? Ada di salah satu tempat kayak coffee shop gitu. Jadi dia kecil banget sih Pak tempatnya. Yang di Laswi. Di dekat daerah Oh, iya, Laswi. dia pernah nih, Pak di Laswi. Terus gimana? Di sana juga oke gitu. Saya suka dan kalau di sana tuh lebih ke arah sebenarnya kecil banget gitu. Ya. Terus ngejual yang saya suka tuh ngejual kayak ada lilin gitu-gitu yang harum-harum. Jadi vibes-nya lebih ke arah positif sih. Oke. Tempat-tempat gitu. Terus apa lagi nih? Alam nggak suka alam? Kalau alam kebetulan Ke Ciwidey, ke Pangalengan. Saya sebenarnya pengen ngejar sunrise-nya Pak, tapi nggak pernah dapat sampai sekarang. Kenapa? Macet. Macet terus nggak Mendung. Mendung ya? Selalu mendung ke sana. 3 kali ke sana 3 kali mendung. Kayak belum disetujuin aja sama Tuhan ya Pak. Oh gitu ya. Jadi dia lebih suka ke art space daripada alam juga suka tapi Iya, cuman kayak ke satu tempat saya lebih suka nyari yang kayak sunrise. Lembang suka, cuman nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Iya. Karena di Bali juga ada yang kayak gitu. Ada. Saya lebih suka ke pantai sih Pak. Kalau di Bandung kan nggak ada pantai ya. Ada pantainya. Jauh. Di Gimana, Pak? Pemanukan. Namanya Pantai Bali juga namanya tuh. Oh iya Pak. Apa sih ya? Bali apa gitu di situ tuh. Pondok Bali namanya. Oh
Saya nggak Kamu tahu. harus lihat tuh, kayaknya banyak orang Bali juga di sana di Pamanukan yang kececer dulu tinggal belum nyampe Bali kececernya sih. Ya. Teman-teman saya nanya kan kebetulan sama teman saya kayak pantai di Bandung di mana ya, saya diketawain kalau di Bandung tuh nggak ada pantai, kalau pantai jauh gitu. Terus adanya apa kayak ya udah gunung gitu-gitu dikasih taunya Sebenarnya lah. ya jauh itu Pangandaran ya. Nah, oh iya Pangandaran ya Jadi ada benar-benar. pantai-pantai yang eksotik ya kalau kamu pingin gitu ya. Dari tempat kita nih. Iya. Terus aja arah ke Ciwidey. Terus itu ada namanya Cidaun. Oh, Mungkin kalau naik motor 2 jam 3 jam lah. Itu kayak Uluwatu ya. oh, Uluwatu oke. Tapi ya nggak, ya masih belum ada fasilitasnya segala macam. Oh. Nah itu mungkin kalau kamu berenang dari situ nyampe Australia itu. Ya kan? Ya kalau kamu minat ke Australia kan atau beli-beli perahu-perahu kecil sampai di Australia ya. Dan jalannya juga ya luar biasa. Naik turun gitu ya, Naik Pak? turun dasar lah itu keren lah kalau kamu ya ada waktu ya segala macam. Kemudian keagamaan nih, agama nih gimana nih? Ini menjadi sekuler nyampe di Bandung kagak ada ibadah gimana? Awalnya karena kan saya kayak kalau di Bali setiap hari raya atau kayak istilah kita purnama tilam itu pasti selalu sembahyang gitu. Nah ketika saya di Bandung awal-awal masih ya aduh ini kita ke pura mana aja ya. Dan ternyata kalau di Bandung itu puranya memang biasanya berada di lingkungan kawasan kayak TNI gitu Pak. Yang di mana? Cimahi ya? Bisa ada juga yang di Cimahi Oke. gitu. Dan Secapa ini juga ada ya di Secapa? iya ada juga, tapi saya biasanya di Pura Siliwangi sih Pak, yang dekatnya Braga. Oke. Braga kayak gitu. Jadi atau nggak di ada Purwokerto juga gitu. Iya. Ya untungnya tidak meninggalkan ibadah sih. Nggak ninggal ibadah. Jadi zaman mahasiswa ini paling goyang-goyangnya nih sama ibadah kan? Iya untungnya gitu. Karena dari orang tua juga kayak nelpon pagi, udah sembahyang belum gitu. Gitu ya. Tetap diingetin. Gitu. Ya. Nah ini ibadah nih apa? Dari bacaan, dari buku-buku yang insight atau apa gimana? Untuk lebih memperdalam ininya, apa spiritualitasnya? Oke, kalau misalnya agama gitu, khususnya kalau saya biasanya sembahyang, biasanya kan purnama tilam gitu. Cuman kadang nggak sempat ke pura, jadi saya ngambilnya di hari Sabtu atau Minggu yang saya emang luang juga gitu buat sembahyang. Biasanya kalau untuk menenangkan diri, paling saya meditasi sih Pak, juga di pura itu karena meditasi. Biasanya kalau kita nyanyian sih Pak, ada nyanyiannya kayak gitu. Nyanyian rohani kayak mantra-mantra gitu lah. Mantra. Iya, mantra. Untuk menenangkan pikiran karena kan kadang kalau anak rantauan itu kangennya sama orang tua, kangennya sama rumah gitu. Jadi lebih kalau misalnya kangen daripada saya melakukan hal negatif, mending ya udah saya berdoa gitu ke Tuhan. Ya. Kemudian ininya kegiatan sosial keagamaan ada nggak di situ? Misalnya banjir nih gitu? Oh kalau itu biasanya dilakuin sama pengurus sih Pak. Kebetulan ya saya udah lengser dari 1 tahun yang lalu pengurus. Jadi saya cuma cerita sebelum lengser boleh deh. Oke, kalau misalnya sebelum lengser biasanya kita waktu itu ngadainnya baksos, biasanya bakti sosial. Waktu itu juga pada saat kebetulan saya menjabat itu kita lagi ada musibah Covid itu Pak. Jadi saya kebetulan waktu Covid itu yang liburnya lama itu saya di Bali. Jadi beberapa teman-teman yang masih di Bandung aja kayak nyalurin bakti sosial di Bandung atau enggak yang di Bali juga gitu sih Pak kalau keagamaan. Keagamaan ya. Ini ajaran Hindu nih apa yang paling esensial buat kamu, Ci? Ajaran Hindu menurut saya hampir semuanya itu tapi yang saya lebih highlight itu ada 5 Pancasrada sih Pak, 5 dasar keyakinan Hindu gitu. Jelasin. Jadi kita percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini itu membawa karmanya masing-masing gitu Pak. Jadi nanti ketika kita berada di dunia gitu, kita harus sebenarnya berbuat baik gitu untuk kita bisa mencapai kalau di ajaran saya itu mencapai moksa gitu. Nanti mencapai moksa gitu sih Pak. Tadi kan 5 apa?
Enggak 5 ya, apa tadi? Intinya sih saya ngerangkumnya gitu. Ngerangkum ya. Ngerangkum, Jadi iya. Eka dong, dirangkum. Ya. Itu. Nah, dari ini moral gitu apa panutan acuan kamu apa? Kalau panutan atau acuan dalam segi apa nih maksudnya? Agama. Nggak ada, maksudnya nggak ada saya melihat kayak satu apa sih, paling mungkin saya tokoh yang maksudnya bukan tokoh gimana juga maksudnya Ya panutan ya. Panutannya siapa nih? Kan figur apa tokoh-tokoh agama Hindu di dunia banyak ya. Iya, Nah, banyak. coba kamu figurnya siapa? Kalau figur untuk dari Hindu sendiri saya nggak ada mengkhususkan sih Pak, maksudnya Kombinasi boleh. kombinasi. Ya. Paling kalau saya misalnya kalau sembahyang atau apa nyebutnya Om Namah Shivaya gitu, lebih ke arah dewa Sri Ganesha Ya, oke. gitu. Terus kalau misalnya belajar juga kita ada mantranya sendiri gitu. Lebih ke arah sana sih saya Pak. Kalau Kan ada figur aktivis. untuk aktivis sendiri Kayak yang ada yang di India tuh siapa yang Sadra, lupa saya namanya. atau Sai Baba mungkin. Kebetulan kalau dari keluarga saya sendiri juga sempat maksudnya bukan menganut sih, lebih pernah belajar kayak tentang ini ya Sai Baba, cuman saya nggak masuk ke sana karena saya waktu itu masih kecil banget Pak. Ada juga aliran Krishna gitu. Misalnya kayak ada puasa dan segala macam. Cuman emang kalau saya belum, karena ngerasa kayak masih kuliah, masih mau senang-senang aja dulu. Senang aja. Ini ya fase muda tuh mang itunya ada yang nyari, ada juga makin menjauh kan. Di sini nih bahayanya nih. Ada yang makin mendekat, ada makin menjauh, ada yang jadi ekstrim jadinya. Ada juga. Ada nggak teman-teman jadi ekstrim gitu? Kalau ekstrim yang berubah banget enggak sih Pak. Maksudnya tapi tetap pada koridor. Cuman paling kita biasanya kalau maksudnya bercanda-bercandaan anak muda itu biasanya bilangnya jangan pacaran beda agama. Oke. Kamu Jadi nanti kalau yang susah lah pacaran beda agama, paling di sana nanti sembahyangnya gimana gitu-gitu sih Pak paling. Susah ya, beda iman ya. Iya. Terus jadi lingkungan kamu seluas apa? Hanya teman-teman Bali atau gimana? Enggak sih, lingkungan saya ada teman-teman dari Bali juga, yang Hindu juga, terus ada yang dari Medan, ada yang dari misalnya Jakarta, ada dari daerah Sumatera, Sulawesi, banyak sih Pak kebetulan. Dan di sana saya nemu hal-hal unik gitu, misalnya ada teman saya yang dari Padang, kita lebih sering belajar bahasa sama ciri khas. Kalau kelakuan ada yang aduh nih sopan santunnya kurang, itu kita nemu nggak? Kalau dari attitude awal-awal sih saya ngira kok ini kayak berangasan, kayak gimana ya bahasanya, kayak wah rusuh sendiri gitu. Kurang feel-nya nggak dapat gitu ya. gitu. Jadi saya kalau sama teman itu ya udah mungkin itu dari culture-nya dia gitu. Dan jadi kamu harus memaklumi sih. Toleransi apa makna toleransi buat Ci? Iya, toleransi menurut saya di sekarang apa ya? Kalau saya kan kayak kemarin mungkin toleransinya ketika kalau saya kan nyepi saya nggak boleh kemana-mana tuh. Nah teman-teman saya usil, ayolah main Ci, lu nyepi kan, libur nggak? Kalau di Bali kan nggak boleh ya Pak ya, nggak boleh keluar. Kita ada peraturan yang saya pernah lagi nginap tuh di Bali. Nyepi nggak bisa kemana-mana ya Pak. Nggak bisa, tapi lampu hotelnya dimatiin sih, semua mati. Tapi saya lihat apa yang di ogoh-ogohnya saya lihat. Sehari sebelum nyepi biasanya ogoh-ogoh. Kita lagi waktu itu di Nusa Dua. Ogoh-ogohnya luar biasa di Nusa Dua ya kan. Iya, nah itu. Jadi kalau di Bali waktu saya di sini waktu pada saat nyepi itu teman-teman usil kayak Ci ayo Ci keluarlah. Nah saya pertama kali nyepi di Bandung kan, pada saat itu saya kayak aduh saya tergoda. Saya nanya sama orang tua saya, Bu kalau nyepi nggak dilaksanain gimana ya gitu. Ngapain, janganlah gitu. Tapi ya pada saat nyepinya ya saya mencoba keluar lah gitu. Diajak keluar akhirnya ya udah deh. Melo ya, melankoli ya. Jadi ya udah keluar aja ternyata. Ya. Kamu nelpon ibu sering? Sering, hampir setiap hari. Apa sosok ibu buatmu? Kemarin kebetulan hari ibu ya Pak. Ibu menurut saya adalah mungkin
orang yang ngasih saya semangat sih sampai saat ini gitu. Ya. Kayak ada beberapa titik yang saya capek gitu kan segala macam. Beliau yang menguatkan saya, bisa kok, bisa gitu. Saya kan udah kayak aduh pengen pulang aja bawaannya, pulang ke Bali. Udah capek gitu kadang-kadang di sini. Jadi sama ibunya diingetin bisa kok ini gitu. Kan ini atas kemauan saya sendiri gitu untuk kuliah jauh dari orang tua gitu sih. Karakter apa yang kamu sukai dari ibumu? Banyak orang yang nggak suka ibu cerewet, tapi saya suka ibu saya cerewet. Kenapa? Soalnya saya jadi orang yang morning person gitu sih Pak. Lebih ke arah mungkin didikan ibu saya yang waktu saya di rumah di Denpasar gitu, kayak keras, harus bangun pagi, harus jadi cewek itu kamu harus bisa maksudnya tahu dapur lah, bisa masak, bisa bersih-bersih dan segala macam. Dan ketika saya di rantauan ternyata itu yang bisa saya praktekkan gitu. Jadi saya jadi orang yang harus bangun pagi gitu. Saya jadi ternyata masak itu lumayan menghemat Pak untuk anak kos. Iya dong, jauh banget hematnya kan. Benar, jadi lu cukup 10.000 lah 3 kali makan. Iya benar, kayak goreng sekali lauk terus sampai sore masih bisa gitu. Masih bisa. Gitu. Jadi laundry juga nyuci sendiri, ya itu basic bekal sih yang ibu saya kasih tahu. Kamu beli misalnya ikan dori beli gitu ya, atau ikan apa, tuna juga nggak mahal. Kamu cemplungnya ke nasinya, rice cookernya, kamu kasih bumbu-bumbu ya, daun apa, udah keren tuh rasanya udah. Ya tahu kan tiap hari mabok juga ya. Iya harus menu-menunya beda-beda gitu. Biasanya kalau saya awal-awal tuh saya masaknya ayam, bisa lah kayak istilahnya mewah gitu. Ya, rice cooker tuh bisa macam-macam tuh. Iya benar-benar bisa. Saya dulu ya, saya cari kos-kosan yang listriknya nggak bebas gitu ya. Oh iya. Kita itu aja rice cooker apa segala macam yang elektrik ya. Memanfaatkan yang ada ya Pak. Itu kita beli ayam masukin cemplungin situ apa beli daging cemplung bisa ya, paling jadi sup aja kan. Iya benar bisa. Selama bumbunya kena ya dapat aja sih. Nah itu. Nah seni gimana Ci? Seni kebetulan saya tidak. Kalau kamu buta seni atau tidak berminat sama seni? Bukan buta seni sih, saya cuman tahu tarian ini, saya ngeliatnya bagus, udah gitu dong, nggak saya nggak. Kamu tidak bisa. Kalau nari saya nggak bisa Pak. Nggak, maksudnya kamu menikmati gitu. Kalau menikmati sih saya. Kalau di tari Bali itu saya sukanya tari kecak sih Pak. Kecak ya. Iya, kayak saya ngelihat yang ritmik ya. Yang beda sendiri gitu. Itu sih kalau saya. Kan banyak tuh tari Bali cuman kecak. Iya. Favorit saya kalau nonton tari kecak sih. Kamu literasi tarinya kurang ya? Ya sepertinya seperti itu. Oke. Bacaan Ci. Bacaan apa nih Ci? Kamu suka baca apa? Baca bukunya apa gitu Ci? Kalau buku saya lebih ke novel sih Pak. Wah, novel apa nih? Terakhir novel siapa nih? Apa nggak boleh ceritanya aja apa? Kalau saya lebih suka ke cerita yang baunya ke anak ringan-ringan sih Pak. Ada juga yang kayak tentang masa sekolah, percintaan nggak jauh dari usia saya sih sebenarnya. Cuman yang ada, saya lupa judulnya apa. Tapi ada satu cerita yang menceritakan bahwa tentang saat cowok yang kayak lagi sakit tapi tetap berjuangin sama ceweknya gitu. Itu menurut saya ya untuk sampai saat ini lumayan yang berbekas di saya. Berbekas ya. Drakor? Ini kayaknya drakor menarik digali nih. Kesukaan semua orang. Kenapa Ci? Kalau saya lagi stres, maksudnya selain saya sembahyang tadi, saya larinya ke nonton sih Pak, drama Korea. Apa alurnya atau apa? Kalau saya lebih suka ke pemainnya. Jadi kamu nggak tahu, bukan ceritanya ya, pemainnya. Jadi kayak gini seru gitu. Apa karakter pemain atau apa gimana? Atau ganteng enggak? Karakter pemainnya juga. Terus dari pemainnya siapa nih yang main, kalau idola saya banget saya pasti nonton gitu. Nonton ya? Nonton itu kan ngabisin waktu Ci. Iya, itu biasanya saya bilang ini lagi healing sih saya bilang. Healing. Oke, kita bahas tentang healing nih. Jadi selain drakor healingnya apa aja? Selain drakor mungkin lebih ke yang tadi itu art space ya. Iya, terus saya kebetulan suka nyanyi walaupun suara saya jelek sih Pak. Nyanyi suka.
Suka. Karaokean maksudnya? Iya, karaokean. Walaupun suara saya pas-pasan. Kalau kadang saya sering nyanyi nih sama teman-teman saya kayak, Ci mending lu diem aja deh, jangan nyanyi gitu. Saking mungkin jeleknya suara saya gitu. Tapi ya itu buat energi saya balik lagi untuk sih. Healing ya. Iya. Tadi healingnya nyanyi, drakor, outspace, apa lagi? Lebih ke ngopi sih Pak. Ngopi lagi. Ya, ngopi yang di patung ikan itu ya. Kalau di Bandung teman-teman saya bilang saya aneh sih Pak. Karena saya anehnya apa nih? tempat favorit ngopi saya itu ada di BIP, Starbucks BIP. Enggak aneh lah, saya juga suka nongkrong situ. Tapi kenapa? Maksudnya dari sekian banyak tempat Starbucks, kenapa di BIP gitu? Starbucks yang enak tuh ya, Starbucks yang di kantor pos Indonesia Pak ya. Tapi ya rada-rada malam aja jam 8, 9, 10 gitu ya. Kalau di BIP keramaian kali. Gak tau Pak, saya suka aja dari kamu suka menonton orang lalu lalang di situ. Mungkin ya, kayaknya saya suka ngelihat jalan juga, terus kan saya ngerasa kayak semua kayak di mall udah nih gitu, dan saya baru tahu juga ternyata BIP itu mall yang tertua di Bandung sih itu. Jadi teman saya kayak itu mall tua Ci gitu kayak. Saya kuliah tuh udah ada mallnya. Tuh, Iya. berarti udah tua banget kan mallnya itu. Jadi itu sih favorit saya. Favorit ya. Imajinasimu tentang Indonesia ke depan. Nah, ini udah berat nih, Ci. Berat. Kalau dilihat dari yang sekarang, saya banyak berekspektasi sih Pak. Soalnya kan sekarang udah zamannya digitalisasi juga ya Pak ya. Udah apa-apa juga bayar pakai kris, terus bisa bayar parkir pun pakai e-money dan segala macam. Saya berharap next mungkin ke depannya Indonesia bisa lebih digital juga, dan sumber daya SDM-nya bisa lebih ditingkatin lagi sih Pak. Iya. Kamu bayangin menjadi pengusaha atau jadi kerja atau apa bayangannya? Ketika nanti saya udah lulus kuliah, saya pengennya kerja. Setelah itu saya kerjanya mungkin sebentar aja. Setelah itu saya pengen sekali buka usaha sih Pak. Apa nih yang kamu bayangkan sekarang, walaupun nanti beda ya, nggak apa-apa. Jadi kebetulan saya suka skincare sama make up. Oke. Jadi saya pengen buka toko itu, kayak buka salon lah, istilah salon. Iya. Salon, dan itu ada tempat ngopinya di bawah. Ya. Ini mau di Bali, mau di Bandung atau di mana? Saya niatannya sih di luar Bali. Di luar Bali ya? Iya. Kayaknya udah nggak betah di Bali nih kayaknya. Bukan nggak betah, cuman lebih mikir ke arah saya udah ngerantau gitu. Saya ngapain setengah-setengah ya? Jadi ya udah langsung lanjut aja misalnya di luar gitu. Ya, nah ini kan emang di luar Bali banyak sekali orang Bali ya. Iya. Dan banyak yang ya sukses juga di Bali. Bali kan sangat tergantung pariwisata Iya, kan. pariwisata. Pas pariwisata lagi jelek, Iya, itu lumayan. Efeknya lumayan. Iya, benar Efeknya sekali. lumayan di Bali. Walaupun dulu pas bom Bali itu kemarin COVID juga benar. dia berubah gitu. Nah, sejauh mana keindonesiaanmu, Ci? Apakah kamu merasa orang Bali atau orang Indonesia, Ci? Ini banyak yang ditanya sih. Kalau ke Indonesia pasti ke Bali maunya gitu ya Pak. Tapi saya ngerasa saya orang Indonesia yang bagian dari Bali gitu. Gak ada yang mendominasi. Soekarno orang Bali kan ya? Iya, ibunya ya. Setahu saya ibunya orang Bali. Iya. Tapi dia kan tidak pernah melihatkan dia orang Bali kan? Iya. Nah, gimana menurutmu? Itu balik ke apa ya? Mungkin saya nggak bisa bilang beliau kecintaannya seperti apa. Cuman saya lebih mungkin bisa menggambarkan, kan saya dari kecil sekali saya di Bali gitu, dan dari saya lahir dan SMA dan sekarang saya merantau, itu pasti ada kayak ternyata Bali itu seperti ini, Bandung itu seperti ini, dan Indonesia seperti ini. Mungkin kalau saya punya rezeki, saya mau keliling Indonesia sih Pak, biar saya bisa tahu ternyata tempat-tempat yang nggak bisa didudukin tuh ini gitu. Saya mau lebih eksplor sih. Bukan berarti saya nggak cinta sama tanah kelahiran saya, nggak, maksudnya cuman kayak Indonesia seluas ini seluas apa. Jadi selagi saya mungkin masih muda dan saya punya rezeki yang lebih gitu, kenapa enggak gitu. Ya, menarik itu. Dan saya kira nggak sampai tua juga nggak habis itu. Iya, benar. Kemudian pertemanan ya, pertemanan yang sangat
erat itu pacaran gimana Ki? Kebetulan saya baru habis putus Pak kemarin. Wah, ini curhat nih, boleh nih curhat. Iya, udah. Hanya ini aja ya. Iya, iya ternyata kalau menurut saya untuk saat-saat ini tuh bukan nggak butuh pacar sih, lebih ke arah butuh yang sebenarnya orang yang mensupport kita sih Pak dari segala macam kegiatan yang emang ada gitu. Kalau yang pacar kayak udah larang-larangan tuh malas sih lebih ke tempatnya. Jadi yang butuh sebenarnya support system aja gitu Pak. Jadi pas lagi galau gitu yang tadi healing tadi ya. Ya untungnya teman-teman saya 24/7 selalu ada ya. Nah kalau healing di kamar ngapain Ji? Korea lagi? Iya benar, Korea, drakoran terus. Musik-musik nggak? Musik paling cuma dengerin habis itu udah tidur gitu aja sih. Nah kemudian tadi yang menarik sebenarnya dalam aspek spiritual ya. Kamu mendalami sesuatu nggak di spiritual? Artinya kamu pingin nih yang ini nih gitu. Atau figur yang kamu pingin tuh apa gitu? Kalau dulu saya istilahnya rajin sih Pak. Maksudnya kalau di saya ada puasa untuk kelahiran gitu. Jadi kebetulan saya lahirnya di hari Kamis, saya puasanya hari Kamis gitu. Nah pada saat dulu itu pada saat SMP ke SMA saya hampir terus dan tapi ternyata tergoyahkan juga. Jadi sekarang itu biasa itu turun naik ya. Iya, gitu. Sekarang saya mencoba lagi tapi ternyata susah. Jadi mungkin belum ada nemu apa ya ketukan lah istilahnya. Tapi saya pengen belum dapat iramanya ya. Tapi keinginan itu ada ya. Ada. Keinginan untuk ini. Kemudian bidang yang paling kamu sukai Ci? Bidang ini kayak insinyur macam-macam kan, BA misalnya atau apa yang kamu sukai? Sebenarnya kalau saya tarik garis ke belakang lagi, saya cerita masa SMP saya ya Pak. Saya tuh dulu ininya jurnalis sih. Kamu jurnalis? Iya jurnalis. Udahlah kamu jadi host di sini. Jurnalis, terus saya ikut juga teater dan segala macam. Masuk ke SMA, saya juga masih bercimpungnya jurnalis dan kebetulan saya juga adanya radio Pak. Nah masuk, tapi pada saat itu bukan orang tua saya bukan mendukung sih, tapi lebih ke arah coba deh cari yang lain, itu jadiin itu skill kamu, harus ke tempat lain, jangan diem di zona nyaman itu aja gitu. Jadi akhirnya ya udah saya nggak kuliah. Misalnya kan orang-orang kayak udah ilmu komunikasi aja, nanti gini-gini kan sesuai dengan passion gitu. Nah karena kebetulan saya ya bukan orang tua nggak setuju, lebih ke arah coba deh cari yang lain gitu. Explore, jangan di sana-sana aja, karena kan orang tua saya ngeliat dari SMP saya jurnal, terus SMA jurnalis segala macam kayak coba di kuliah gitu cari. Pernah ngirim ke Bobo? Dulu guru saya ngirimin artikel saya ke koran sih Pak. Saya lupa koran apa gitu. Di Bali? Iya di Bali. Oke, good. Nah terus. Jadi di sana saya kayak sebenarnya cuma satu tuh saya bangga banget. Saya ada kayak saya beli korannya, saya potong, saya taruh di kamar. Jadi sebenarnya cita-cita saya kayak kamu liatin tiap 2 menit. Jadi cita saya kayak ini udah kebanggaan tersendiri aja buat saya gitu. Iya dong ya, ini ya karena jurnalis ya ininya karyanya itu kan, karyanya tulisan itu. Udah mulai nulis nulis-novel belum? Kalau novel itu terakhir saya nulis yang beneran cerita novel, puisi itu SMA Pak. Ada kamu ada puisi? Ada puisi. Tentang apa tuh puisinya? Kalau yang SMA itu lebih ke arah percintaan atau percintaan atau kisah hidup sih Pak. Kisah hidup ya. Iya. Kisah hidup drama orang yang lagi jatuh cinta atau kisah hidup perihnya hidup? Bisa keduanya. Saya tuh terkadang kalau misalnya ngebuat sebuah puisi atau cerita atau apa, saya ngeliatnya dari orang terdekat saya sih. Iya, kamu ngambil itu. Iya, saya pernah waktu SMA kebetulan ada orang yang saya kenal, jadi pacarnya tuh meninggal pada saat H-2 minggu atau H- berapa minggu nikah Pak. Jadi itu terpuruknya luar biasa dan saya sempat kayak ngebuatin kayak tulisan itu buat dijadiin video dari orang tersebut. Jadi saya ngerasa senang sih bisa ngebantu orang menyalurkan ekspresi yang sebenarnya dia nggak bisa tulis gitu. Iya, dan kamu
tuliskan dalam bentuk puisi Iya, ya. puisi itu. Kamu gitar bisa? Gitar enggak. Enggak ya. Tangan saya pendek soalnya. Jari-jarinya pendek. Apa urusannya? Jari-jarinya pendek jadi susah. Gak ada urusan gitar sama jari pendek. Bisa aja. Hidup paling tragis apa, Ci? Nih. Hidup paling tragis. Hilang di pasar gitu, di pasar atau waktu usia berapa hilang gitu. Oh ini ya, waktu saya kecil Pak, saya hampir ditabrak sama truk. Wah. Itu Gimana ceritanya? jadi saya sama mbok saya tuh saya kayak yang ngebantu-bantu di rumah. Iya. Itu kita lagi pergi, nah naik motor Supra. Nah saya tuh ngegas, jadi langsung. Oh, kamu yang bawa? Enggak, saya nggak salah, kan masih kecil Pak, kayak iya ke gas sendiri langsung. Dan itu untungnya truknya ngeram sih. Itu langsung saya ada beberapa luka juga, kayak orang tua saya langsung kayak nangis kayak dikasih kesempatan hidup sama Tuhan gitu. Itu cerita tuh kecil. Yang cerita hati terluka. Cerita hati terluka ya. Enggak ada ya. Baru-baru ini sih Pak, yang kemarin. Gak usah dilanjutin deh. Nggak usah dilanjutin, bener. Pernah ya? Pernah apa sih? Itu recovery-nya berapa bulan? Saya waktu itu kebetulan putusnya lagi masa-masa kuliah praktek Pak. Iya. Kuliah praktek terus. Oh iya, pantas dia hilang-hilang nih. Itu saya langsung pulang ke Bali. Pulang? Ya, langsung pulang. Saya langsung beli tiket pulang ke Bali. Itu 2 mingguan saya di Bali, lebih tenang. Balik ke Bandung kan sepi lagi ya. Kalau di Bali saya happy aja gitu, ketemu orang tua gitu segala macam. Balik ke Bandung sedih lagi, tapi untungnya teman-teman saya banyak yang nge-support juga, banyak yang ngasih udahlah ini juga gitu. Ya udah akhirnya 2 mingguan kurang lebih, totalnya hampir sebulan sih saya recovery. Hidup harus lanjut. Iya benar, hidup harus lanjut. Nah, itu juga menjadi prinsip yang ini ya yang masa lalu, yang masa depan ya. Iya, gitu. Iya dong, segitu. Oke, saya kira ada hal yang penting mau kita tarik di sini. Kira-kira anak-anak muda seperti kamu atau anak-anak muda di Indonesia ini pingin seperti apa Indonesia nih? Pinginnya kayak Singapura atau kayak apa? Apa bayangan kamu? Mungkin lebih, kalau saya sendiri ngelihatnya pengen pendidikan itu semua merata sih, dapat gitu Pak. Maksudnya dari orang-orang yang mungkin banyak kualitas pendidikan. Iya, kualitas pendidikan, karena menurut saya pendidikan adalah basic orang buat kedepannya gitu. Kamu ngalamin di desa-desa nggak sama? Saya sempat ngelihat, saya lupa di daerah mana, tapi untuk belajar aja masih ada kesusahan gitu. Banyak yang putus sekolah juga gitu, dan saya nggak pengen sebenarnya ada hal itu sih di Indonesia, karena pendidikan itu kan kunci dari semua kunci ya Pak. Ya, jadi kemajuan ada di pendidikan ya, iya. Dan kamu concernnya di pendidikan ya. Iya, betul, di pendidikan. Nah, harapan kamu di situ ya. Iya, kalau harapan di dunia kerja? Di dunia kerja kan. Atau harapan ekonomi deh Indonesia maju dikit atau gimana? Iya, harus maju sih Pak, karena kan sekarang kita banyak kayak mungkin bisa dibilang istilahnya UMR daerah satu dengan daerah lain aja bisa beda ya. Okay. Saya ingin lebih ke merata lah istilahnya, karena kan kita ke kerja itu kalau saya bilangnya sendiri, kalau kerja buat balik modal waktu kuliah, waktu sekolah dan segala macam gitu. Ya terus. Jadi ya bisa ditingkatkan sih. Jadi ya dunia kerja yang ya secara hidup tuh memenuhi ya. Jadi nah, kebahagiaan Ci, apa nih Ci? Apa di dunia kerja atau di mana kamu menemukan kebahagiaan? Kebahagiaan itu saya dapetinnya kalau ditanya di mana, saya jawabnya di keluarga saya sih Pak. Kebahagiaan saya yang sejauh ini yang saya dapatkan, karena saya ngerasa banyak sekali cinta dan kasih yang orang tua dan keluarga saya kasih gitu. Momennya apa aja nih? Momennya pas hari raya atau apa? Menurut saya kayak setiap hari momen, maksudnya nggak tahu kenapa, kan saya anak bungsu ya Pak. Jadi saya punya 2 kakak yang benar-benar istilahnya ngemong saya lah gitu. Saya lebih kalau misalnya butuh apa, saya lebih ke kakak saya gitu. Dan untungnya
kakak saya selalu mensupport apapun itu gitu. Ya. Jadi saya ngerasa selama ini saya selalu dikasih kebahagiaan, gak kurang tuh dari keluarga saya sendiri gitu. Di sisi kebahagiaan tuh ada sisi lain tuh yang sebenarnya ambisi kita. Walaupun kadang-kadang mengurus kebahagiaan, tapi juga bisa melengkapi kebahagiaan. Apa ambisimu? Ambisi saya untuk sejauh ini pemikiran saya pengen lulus secepat mungkin. Oh ini jangka pendek ya? Ya. Jangka panjang kan ada orang cita jadi pramugari. Kamu apa? Kalau saya pengen ngebuatin villa untuk kedua orang tua saya sih. Oh itu ya? Iya. Oke, jadi ada ini film apa nih? Film Villa. Oh villa. Iya. Saya bikin film. Orang tua saya kayak bilang saya bilang pengen pulang ke kampung lagi gitu. Kampung ini mana sih? Saya di Singaraja. Singaraja gunung ya? Iya, gunung betul. Dan mau dibikin ya ini Iya. hal-hal yang kecil tapi akan membahagiakan orang tua. Ya. Saya harapannya gitu sih. Baiklah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Meldi. Ya. Sahabat OMB, obrolan meja bundar inilah mahasiswa Indonesia. Terima kasih.